Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnu Prabu dari Prodi Administrasi Publik 2021 Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menyampaikan tugas pengantar ilmu ekonomi yang berjudul Ruang Lingkup Ekonomi yang diampu oleh dosen Dr. Syahril STMM. Yang pertama kita akan bahas yaitu definisi ilmu ekonomi secara umum dahulu. Ilmu ekonomi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya sangat terbatas. Ilmu ekonomi menurut para ahli. Saya akan mengambil contohnya saja dari 3 ahli ekonomi. Yang pertama dari Profesor Samuelson. Ilmu ekonomi itu adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Lalu yang kedua ada menurut Emanulang, beliau mengatakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Kemakmuran itu sendiri adalah kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya maupun barang dan jasanya. Lalu yang ketiga saya ambil dari Mankio. Menurut Mankio, menurut beliau, ilmu ekonomi yaitu studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Ada ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup ekonomi mikro dan ruang lingkup ekonomi makro. Ya, selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya. Kita akan bahas apa itu ilmu ekonomi mikro, apa itu ilmu ekonomi makro secara umum dulu. Yang pertama kita akan bahas ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro secara umum yaitu ilmu yang mempelajari implikasi, insentif, dan keputusan, khususnya tentang bagaimana hal itu mempengaruhi pemanfaatan dan distribusi sumber daya. Lalu apa itu ilmu ekonomi makro secara umum? Ilmu ekonomi makro secara umum yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan pasar atau sistem lain yang beroperasi dalam skala besar. Area pertama adalah faktor-faktor yang menentukan perubahan pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau pendapatan nasional. Untuk selanjutnya kita akan bedah lagi lebih dalam apa itu bagian-bagian ilmu ekonomi mikro, apa itu bagian-bagian di dalam ekonomi makro. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu ilmu ekonomi mikro secara lebih dalam. Saya di sini membagi ilmu ekonomi mikro itu ke dalam 5 bagian. Di dalamnya terdapat ada analisis biaya dan manfaat. Yang pertama, analisis biaya dan manfaat bisa diartikan dalam analisis digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber daya yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Lalu yang kedua ada teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan atau yang biasa disebut dalam ekonomi yaitu demand, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Lalu ada teori penawaran yang biasa disebut dengan supply. Teori penawaran supply yaitu kegiatan yang dilakukan oleh produsen
atau penjual untuk menjual hasil produksinya pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada elastisitas. Elastisitas yaitu konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu. Lalu yang keempat ada bentuk pasar. Bentuk pasar ada di dalamnya itu bentuk pasar persaingan sempurna, lalu ada monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu ada teori produksi. Teori produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemaparan tentang demand dan supply. Yang pertama saya akan bahas demand terlebih dahulu. Demand dalam kata lain yaitu permintaan. Kegiatannya ada di dalam demand. Kegiatannya itu yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada waktu, tempat, harga tertentu. Lalu adanya faktor penyebab terjadinya demand. Salah satunya adanya pendapat, harga produk terkait, selera konsumen, jumlah produk, dan perkiraan harga. Lalu di dalam demand pun ada hukum permintaan seperti ini. Pada saat harga naik, permintaan akan turun. Dan pada saat harga turun, permintaan akan naik. Lalu dalam demand pun ada jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan di dalamnya ada permintaan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Lalu ada permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang sudah didukung oleh daya beli, namun belum terdapat keinginan untuk membeli. Lalu ada juga permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli. Lalu ada juga permintaan individu. Permintaan individu di dalamnya ada permintaan yang dilakukan oleh satu konsumen saja. Lalu ada permintaan pasar. Permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh konsumen secara keseluruhan pasar. Kita bahas supply. Supply adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau penjual untuk menjual hasil produksinya pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Faktor terjadinya supply yaitu adanya harga produk, tujuan perusahaan, adanya iptek, adanya pajak atau subsidi dari pemerintah, dan adanya harga bahan baku atau biaya produksi. Hukum penawarannya di dalam supply yaitu adanya pada saat harga naik dan pada saat harga turun, permintaan pun akan ikut turun. Sementara jenis penawaran supply di dalamnya ada submarginal yang pertama. Submarginal yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual di bawah harga pasar. Lalu ada yang kedua, marginal. Marginal adalah penawaran yang dilakukan penjual yang menjual sama dengan harga pasar. Lalu yang ketiga ada supermarginal. Supermarginal adalah penjual yang menjual produknya di atas harga pasar. Lalu ada yang keempat, ada individu. Penawaran yang dilakukan oleh satu individu atau produsen. Lalu ada pasar, yaitu dilakukan oleh banyak penjual di pasar. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang elastisitas. Elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dan variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Di dalam elastisitas ada beberapa konsep elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan. Dan yang kedua ada elastisitas harga penawaran. Dan yang ketiga ada elastisitas silang. Yang pertama kita bahas lebih lanjut tentang elastisitas harga permintaan terlebih dahulu. Elastisitas harga permintaan digunakan untuk mengetahui
besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya harga barang itu sendiri. Lalu yang kedua, elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran mengukur persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Jika elastisitas permintaan kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta, elastisitas penawaran kuantitasnya adalah kuantitas yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, ada elastisitas silang. Elastisitas silang adalah untuk mengukur kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan barang substitusi. Seperti itu. Kita akan bedah apa itu ilmu ekonomi makro. Di sini saya akan membagi menjadi 5 pembahasan kembali. Yang pertama itu ada di dalamnya ekonomi makro itu di dalamnya itu ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematik tentang transaksi ekonomi internasional. Lalu yang ketiga ada kesempatan kerja yang bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang diserap atau ikut serta aktif dalam kegiatan perekonomian. Lalu yang keempat ada inflasi. Inflasi merupakan salah satu konsep dalam ekonomi makro yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu ada investasi. Investasi ini yang kelima ya, investasi berarti jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Oke, pembahasan selanjutnya saya akan masuk dulu ke dalam pembahasan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di dalamnya terdapat 3 pembahasan, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama kita bahas dulu produksi. Produksi itu adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contoh produksi seperti ini. Misalkan kita menanam padi, itu termasuk ke dalam menghasilkan. Lalu ada seperti mengambil ikan di laut, itu masuk ke dalam menambah guna tempat. Lalu ada seperti contoh lainnya seperti menjahit celana, itu masuk ke dalam menambah guna bentuk. Produksi sampai situ, lalu kita masuk ke distribusi. Distribusi adalah suatu proses menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen untuk konsumen. Paham? Lalu kita masuk lagi ke konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam sistem perekonomian. Dalam sistem perekonomian terdapat beberapa bahasan di dalamnya. Yang pertama adalah perekonomian pasar. Perekonomian pasar merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebebasan masyarakat dan menggantungkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan kegiatan ekonominya pada interaksi antara pemerintah dan swasta.
Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan perekonomian. Sementara dari pihak swasta diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukannya. Materi yang kali ini saya akan sampaikan yaitu apa saja masalah ekonomi yang terdapat dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada masalah ekonomi makro dan yang kedua ada masalah ekonomi mikro. Yang pertama kita bahas dulu masalah ekonomi mikro ya. Yang pertama apa dan berapa yang diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Lalu yang kedua, bagaimana memproduksinya. Dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi, berkaitan dengan siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. Sekarang lanjut ke masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi makro yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Suatu kondisi perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Lalu yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Kadang pertumbuhan ekonominya berjalan cepat, lambat, atau bahkan merosot. Yang ketiga, masalah pengangguran. Merupakan kondisi ketika seseorang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Yang keempat, ada inflasi. Inflasi itu kondisi di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Yang kelima, lalu ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka tertentu. Materi yang selanjutnya saya akan bahas yaitu pemaparan bentuk-bentuk pasar. Yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna. Terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contohnya ada beras, gandum, dan batu bara. Bentuk-bentuk sifat persaingan sempurna yaitu jumlah penjual dan pembeli banyak, barang yang dijual satu jenis atau sejenis, harga yang ditentukan, mekanisme pasar, permintaan, dan penawarannya. Lalu yang kedua ada monopolistik. Monopolistik terjadi manakala produsen banyak memproduksi produk yang sama, namun di mana konsumen produk tersebut berbeda antara produsen yang satu dengan produsen yang lain. Contohnya, contoh barang produksi yaitu snack atau nasi goreng, pulpen, buku. Lalu ada yang ketiga, oligopoli. Yang ketiga, oligopoli yaitu bentuk pasar yang didominasi oleh beberapa produsen dalam satu wilayah. Contohnya industri semen yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, ada pasar monopoli. Pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar hanya terdiri dari satu produsen. Contoh dari pasar monopoli yaitu seperti Microsoft Word, Windows, Samsung, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat.
Yang ketiga, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Yang keempat, membantu memberikan atau membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi global. Lalu selanjutnya kita akan bahas pemanfaatan ilmu ekonomi dalam segi kehidupan keseharian, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Kita ambilnya dari ruang lingkup keluarga aja ya, yang gampang gitu. Kita dapat dengan bijak dan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan keluarga dan pribadi dari yang terpenting dahulu. Jadi kita mementingkan apa yang lebih penting dulu daripada yang tidak penting. Kita ambil kebutuhan primernya dulu daripada kebutuhan sekundernya. Seperti itu. Sekian materi tentang pengantar ilmu ekonomi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.